Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah. Alhamdulillah, siang ini kita masih bisa membuktikan bahwa kita beriman dan meyakini bahwa satu-satunya din yang benar adalah Islam. Satu-satunya aturan yang benar adalah aturan Islam. Innad dina indallah al-Islam. Buktinya bahwa kita masih beriman dan yakin bahwa Islam sebagai din atau aturan hidup, kita hadir siang ini di rumah kekasih kita, yaitu masjid. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Mari kita mantapkan, mari kita tingkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita, sehingga akhirnya nanti ketika meninggalkan dunia kita bisa merasakan lezatnya husnul khotimah. Saya ulang, lezatnya husnul khotimah, indahnya husnul khotimah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita sambung. Kepada saya diamanahkan sekali 15 hari insyaallah Selasa zuhur untuk memimpin muzakarah kita. Yang zuhur ini saya ingin bicara tentang hadis Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Al-hajju al-arafah. Haji adalah Arafah. Karena itu orang yang tidak wukuf di Arafah walaupun bagaimana tidak sah haji. Dan tidak bisa digantikan. Walaupun hanya ditandu harus mampir di sana. Karena itu mari kita muzakarahkan apa sebenarnya kok disebut haji itu adalah Arafah, kemudian orang yang haji mabrur pasti surga dia dapat. Surga itu isinya 3 saja, aman, damai, penuh kebaikan. Baiti jannati, kata Nabi, rumahku surgaku. Kenapa di rumah Nabi itu aman? Rumah Nabi itu damai, setiap saat memproduksi kebaikan, atau bahasa lain pahala. 3 kata itu, itulah yang tersimpul pada kata iman, Islam, dan ihsan. Iman tiangnya 6, Islam tiangnya 5, kemudian ihsan adalah akhlakul karimah. Tujuan seluruh ajaran Islam itu adalah membentuk akhlakul karimah. Maka Muhammad dijuluki oleh istrinya ketika ditanya bagaimana akhlaknya Muhammad adalah Al-Quran. Kemudian beliau diabadikan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada pada akhlak yang agung. Jadi engkau sudah punya akhlak yang agung, yaitu Al-Quran. Baik, sekarang Indonesia kalau kita data, mulai dari pertama haji sampai hari ini mungkin sudah hampir
ratusan juta mungkin, tapi kalau mungkin belum, tapi kalau puluhan juta sudah 50 juta mungkin agak ya. Sebab dari tahun 2000 atau 90 ya sudah ratusan ribu ya, sekarang 200.000 lebih ya berangkat haji. Nah, mari kita tengok apakah ekonomi kita aman. Aman enggak ekonomi kita? Masih ada enggak riba di ekonomi kita? Itu masuk aman tuh. Masih ada enggak? Masih ada enggak pedagang kita yang ngecoh, yang timbangan enggak akur? Termasuk yang sudah haji. Ada enggak? Yang masih pembohong, yang masih sombong, masih enggak? Kalau politik masih sudah keluarkah dari politik Fir'aunisme atau Saitoni, politik setan gitu. Ya kan? Jadi mana haji itu mana? Apa haji ini? Nabi dengan sahabatnya hanya beberapa kali umroh, haji, tapi berdiri masyarakat Madani. Saya selalu katakan masyarakat Madinah itu didirikan oleh Nabi, acuannya Mekah. Mekah yang mana nih? Yaitu haji. Itu acuannya tuh. Itu tawaf, itu sa'i, itu Arafah, itu Musdalifah, itu Mina, dan lain sebagainya. Itulah acuan. Sampai Nabi di Yasrib atau diganti Madinah, beliau dirikankan masjid. Itu Ka'bah. Sampai di sana beliau dirikan pasar, yaitu sa'i. Sa'i itu ya pasar. Ekonomi itu hasilnya Zam-Zam. Sa'i itu artinya kehidupan. Inna sa'yakum lasyatta. Kehidupan kalian beragam. Jadi ada petani, ada peternak, ada pedagang. Tapi konsepnya harus Safa, Marwah, Marwah, Safa. Maka dibuat oleh Allah, hasilnya dicontohkan Zam-Zam, air. Artinya apa? Hasil usaha kalau filosofisnya Safa Marwah, pasti rezekinya tak terduga dan berkah. Melimpah. Tak terduga, berkah, melimpah. Nah, itu konsep Zam-Zam kan begitu tuh. Alah, mana pula contoh? Tuh, Umar bin Al-Aziz jadi khalifah lebih kurang 2 tahun, tidak ada satu pun umat Islam berzakat. Semua berzakat. Kalau berzakat miskin atau kaya? Kaya. Nah ini nih. Karena itu perlu kita kaji ulang, termasuk saya terutama. Ada apa sebenarnya haji ini? Kok bisa membuat kita hebat? Nah, karena itu mari kita kaji hikmah manasik haji. Ya. Nah, ini. Hikmatul manasik. Jadi kita tidak bicara manasik. Kalau manasik sudah selesai sama orang di travel semua. Mantap-mantap mah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim dalilnya macam-macam. Tak diragukan. Sekarang ngapa kita belok-belok di rumah segi 4 itu? Cium batu itu apa? Hati-hati. Sekarang ada namanya di Indonesia sedang dikembangkan moderasi beragama, Pak. Moderasi beragama. Karena masih kalangan elit baru, rektor, ya orang-orang apalah dulu. Besok akan sampai ke kita ini yang awam-awam nih, harus ikut mungkin. Apa itu? Kemarin saya ceramah di sebuah masjid zuhur di Pekanbaru, selesai sholat datang kawan bergegas menemui saya, salam. Apa katanya? Saya ikut. Ya, ikut itu. Ditatar tentang moderasi beragama. Apa kata beliau? Yang menjelaskan itu doktor, profesor, KTP Islam. Haji itu mantap, kita beribadah gitu. Tapi kayak anak-anak ya. Apa kayak anak-anak? Ya lari-lari, keliling-keliling. Sedikit nanti cium batu katanya. Anjing kan? Anjing kan? Ini maaf Pak, saya masih saya.
Nah kenapa? Karena sehari ini kita tidak ngerti apa itu, tidak nampak tawaf itu dalam kehidupan, maka orang guraukan, termasuk yang berKTP Islam ini. Nah itu yang mungkin yang kelibernya yang melegalkan zina dulu, ingat? Itu ada orang hebat di Jogja dulu. Nah, itu. Jadi tidak pula bisa kita salahkan kadang. Karena kita tidak ngerti untuk apa ibadah itu dalam kehidupan. Apakah Allah memerlukan sholat, memerlukan haji, memerlukan puasa? Apakah sebelum ada puasa, haji dulu Allah itu hina, tidak mulia? Enggak. Untuk kita. Gitu. Betul nggak? Nah karena itu dalam seluruh ibadah, apalagi haji, silakan dibuka nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah bicara tentang haji. Haji itu ditentukan pada bulan yang haram, termasuk bulan haram. Tapi tiba-tiba ayat ditutup Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai ulil albab. Kata Allah, kalian mau laksanakan haji, bekal kalian takwa. Nggak usah dolar diperbanyak, rupiah. Nggak ngerti kalian nanti itu. Ya, bisa jadi pulang dari haji lebih dahsyat maksiatnya daripada sebelum haji. Itu ingat dong. Ya. Karena ada dulu kami bergurau-gurau dulu dengan Pak Haji. Gawat ya Ustadz, apa tuh Pak Haji? Ada kawan saya berzina tapi pakai kopi haji dia supaya orang nggak tahu katanya. Pakai kopi haji Pak. Dulu kan ada teleju sana nak. Ini data Pak, nggak bisa dipungkiri nih. Ya, kenapa? Karena dia ke sana itu mungkin bawa banyak rupiah, dolar. Ada lagi kawan saya cerita, kawannya naik haji sampai di sana apa bilangnya, enak di Hong Kong ya, lebih enak di Makau daripada di sini ya katanya. Ya Pak. Dan itu tidak mungkin mustahil terjadi pada orang-orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Kemudian apa kata Allah? Bertakwalah kepadaku wahai ulul albab. Apa ulul albab? Ulul albab itu berzikir, berfikir. Gitu. Jadi dalam pelaksanaan haji ada zikirnya, ada fikirnya. Nah, itu maksudnya. Yang zikirnya itu apa? Mulai dari Hajarul Aswad. Nah, jangan yang lain, itu zikir dulu, patuh itu dulu, itu unsur zikirnya dulu tuh. Nah, kemudian mulai putarnya dari kanan ke kiri, jangan dari kiri ke kanan. Nah, harus begitu. Tapi pikirnya apa ini? Kenapa putarnya begini? Kenapa enggak begini? Nah, betul gak? Kenapa harus begini? Dan kenapa harus di start dari Hajarul Aswad? Apa ada salahnya dari Rukun Yamani? Atau dari Hijr Ismail? Nah itu fikir. Ngikir ngapa? Gitu. Nah ini yang ulama berijtihad. Ingat, hikmah tidak membatalkan hukum. Itu kaidah usul fiqh. Tanya kepada ahli fikih nanti. Hikmah tidak membatalkan hukum, tapi boleh dicari, gitu. Nah, apa hikmahnya? Baik, kita coba. Pertama, kita disuruh memulai dari Hajarul Aswad. Kemudian putarannya begini, bukan begini. Iya kan? Ada apa? Nah, baik. Kalau Anda berputar seperti ini, seperti jarum jam yang dibuat si kafir hari ini, apa pula si kafir? Ya, jam itu dulu penemunya umat Islam. 300 tahun terjadi perang salib. Di antara hasil yang didapat oleh orang sono, itu ketemu benda. Dibawanya ke negara dia. Apa ini? Setelah diselidiki rupanya jam. Dulu jam itu putarnya ke sini, Pak. Sebab yang namanya berputar pasti filosofisnya tawaf. Paham tuh? Gini. Tapi oleh mereka diganti gitu. Dengan angka-angkanya pun diganti. Betul? Awak ngikut juga si bodoh nih gitu.
Makanya saya 87 dulu, suruh kawan bikin jam angka Arab, sudah itu putarnya tawaf. Ada apa ini? Kalau Anda berputar begini, Anda melawan sunnatullah. Kalau Anda melawan sunnatullah, Anda jatuh, Anda celaka. Tidak percaya Anda? Nah, silakan tengok. Suruh kuda Anda berpacu, bikin putarnya begini. Sekali putar saja dia terkelapar itu nanti. Tidak percaya, silakan Bapak dulu yang ingat Bukit Ambacang, Bukit Tinggi. Itu putarnya begini atau begini? Gini kan? Tapi kalau begini 7 kali putar Anda tidak apa-apa, mau kencang pun tidak masalah. Makanya seluruh lari sekarang pasti putarnya filosofis tawaf. Paham tidak? Apa ajarannya situ? Jangan sekali-kali dalam hidup melawan sunnatullah. Kalau Anda melawan sunnatullah, Anda akan celaka. Baik sunnatullah yang dimuat dalam wahyunya Al-Quran maupun sunnatullah yang ada pada ciptaannya. Jangan sekali-kali dilawan. Nah, itu aja kesimpulannya sudah. Jadi siapa orang yang akan sukses? Yang tidak melawan sunnatullah, walaupun dia kafir. Tapi siapa saja yang melawan sunnatullah, walaupun KTP Islam akan jatuh, akan celaka. Itu diantara pelajaran yang dapat dari tawaf. Nah, kan mingkir itu dulu. Betul nggak tuh Pak? Nah, ikut sunnatullah. Udah ya? Nah, sekarang betul nggak orang yang berhasil yang mengikuti sunnatullah yang ada pada tanah, sunnatullah yang ada pada tumbuh-tumbuhan, sunnatullah yang ada pada air, sunnatullah yang ada pada hewan, sunnatullah yang pada matahari. Banyaklah. Siapa yang mau mengikut itu dapat dia untung, tapi melawan Anda akan jatuh, Anda akan celaka. Itu filosofis tawaf. Di antaranya, bukan itu saja, mungkin ada yang lain. Oke? Kenapa harus dimulai dari Hajarul Aswad? Ini rukun Yamani, di sini nanti Hijr Ma'is, betul kan? Nah, kenapa di sini? Apa salahnya dari Hijr Ismail? Oh, ini lambang bahwa Anda jangan lupa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah tuh. Anda dulu dilepas oleh Allah ke dunia ini, maka dilambangkan di situ dekat rumahnya dengan Hajarul Aswad. Kan Baitullah tuh. Nanti Anda jangan lupa, mau kemana Anda? Nggak bisa. Mau tidak mau Anda harus kembali ke sini. Betul? Kan kembali di Hajarul Aswad kan? Kan enggak berbelok kita dari sini langsung ke ke Safa Marwah, betul enggak? Harus ini 7 kali, betul enggak? 7 kali. Ini maaf nih ya. Jadi berangkat dari sini apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan lupa, kalian dulu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya, siapapun Anda. Kira-kira waktu tawaf kita pakai pakaian apa? Nih Pak Haji, boleh nggak pakaian hitam? Yang paling abdul pakaian putih-putih. Artinya apa? Lambang bersih. Kalian dulu diberangkatkan ke dunia bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kenapa bersih? Karena kalian pernah berjanji dengan aku. Ini kuncinya. Al-A'raf 172, tengok nanti. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidana. Apa kata Allah? Seluruh ruh manusia dulu, bukankah aku Rabb kalian? Ini kita artikan Tuhan kan biasanya. Semua menjawab qalu bala syahidana. Ya Allah, syahidana, kami bersaksi. Jadi syahadat pertama manusia di alam ruh belum ketemu dengan jasad adalah tauhid rububiyah. Waktu tawaf kita diingatkan itu. Kalian suci ku lepas dulu, kalian janji dengan aku akan menjadikan aku sebagai Rabb. Sekarang kalian bebas kan berjalan, tapi jangan anggap apa, pasti kalian kembali kepada saya. Supaya supaya kembali kalian harmonis, maka idealnya kita ke sini kan cium tuh. Betul nggak Pak? Hajarul Aswad bagi yang sudah umroh dan haji, cium ini Pak. Maksudnya apa? Harmonis kan?
Makanya jangan lupa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Itulah untuk menjaga alastu birab. Kan itu yang kita baca atau tawab itu subhanallah walhamdulillah. Kan itu yang paling sahih. Sedangkan doa-doa yang sepanjang tali beruk itu kan dibikin aja itu kadang. Adalah. Betul tak? Gitu. Paham tak maksud? Bisa tak dipahami ini? Jadi apa? Tawab itu hikmahnya apa? Pertama, jangan lawan sunnatullah. Yang kedua, mantapkan tauhid rububiyah kalian lagi. Kenapa? Kalian diingatkan di rumahnya seolah-olah sekarang kalian berangkat dari dia akan kembali kepadanya. Dan jangan lupa, kalian hanya hidup 7 hari. Sehebat apapun kalian hidup 7 hari cuma. Maksudnya berangkat kalian dari Ahad akan kembali kepada Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Balik Ahad lagi. Qul huwallahu ahad. Udah. Siapa pun kamu? Oh, kamu profesor doktor ilmu, balik. Oh, kaya, balik. Apa lagi? Oh, kamu penguasa, balik. Rela atau tidak? Tapi ingat, balik yang harmonis kau bisa kembali bermesraan dengan dia. Sebagaimana awalnya dulu engkau sangat mesra dengan dia. Apa iya? Iya. Mana dalilnya? Innallazina qalu rabbunallah. Catat, Allah tidak memakai kata ilah di sini. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami Allah, summastaqamu, semua sudah mengatakan Rabbnya Allah di alam roh, kemudian istiqamah dia. Apapun yang terjadi dalam merantau, istilah saya dunia ini kita kan merantau nih sebentar nih ya, apapun yang terjadi dia istiqamah, tidak goyah. Rabbku Allah. Maka apa kata Allah? Mereka didampingi oleh malaikat, hidupnya tidak ada takut dan sedih. Bergembiralah wahai orang yang setia dengan janji, yang istiqamah menjadikan Allah sebagai Rabb. Apa? Surga sudah menunggumu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hai, gembira. Sudah itu apa lagi? Ketika dia akan wafat nanti didampingi malaikat, apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, oi, kembalilah kepada Rabbmu. Berderai air mata, iya kan? Kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan bagaimana? Radiyatan mardiyah. Rabbmu suka kepadamu, kamu rindu kepadanya. Fadkhuli fi ibadi, silakan ngumpul dengan hambaku di Illiyin. Ruhnya terbang ke sana. Malaikat sudah berjejer ingin mencium baunya yang harum. Fadkhuli jannati, masuklah. Wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Di sana sudah menunggu perkakas di alam barzakh. Apa itu? Yang disediakan dari surga. Sore dan pagi ditayangkan surga buat dia. Allah. Terakhir masih kata Rabb. Ini tawab. Masih kata Rabb. Apa itu? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Makanya ada orang baca Yasin pasti ulang-ulang itu. Kenapa? Secara psikis dia merasakan itu. Nanti terakhir masuk ke Darussalam surga, apa kata Allah? Allah masih memakai kata Rabb, enggak kata ilah. Salamun qaulam mir rabb. Selamat. Seolah-olah Allah mengatakan kalian orang-orang yang setia dengan janji. Kuuji kalian, kulepaskan kalian ke dunia dengan penuh banyak godaan, harta, benda, wanita, macam-macam pujian macam-macam. Tapi kalian tidak goyah. Kalian selalu berada pada jalur subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Sekarang nikmatilah surga semau kalian. Ma yaddaun, apa yang kalian mau? Allahu Rabbi. Itu paling tidak filosofis dari tawab. Nah, kira-kira bisa diterapkan enggak? Bisa kan? Jadi isi tawab apa? Jangan sekali-kali melawan sunnatullah dalam hidup ini. Yang kedua, ingat selalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kau dulu dilepas dalam keadaan berbaik-baik dengan Allah, maka baliklah dalam keadaan berbaik-baik. Maka di dunia dilambangkan mencium, betul tak? Karena mesra itu dilambangkan dengan mencium. Itu saja ya, mohon maaf agak lebih 20 menit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.